Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang terhormat, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kita membenarkan seluruh anugerah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmatnya lahir dan nikmatnya batin, nikmat akal, nikmat hidup, nikmat ilmu, nikmat kemampuan, kesempatan, dan nikmat harta. Sehingga mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang sehat secara jasmani dan sehat secara rohani serta sehat secara ekonomi. Karena boleh jadi di antara kita juga ada orang yang sehat secara rohani, sehat secara ekonomi, tapi kurang sehat atau tidak sehat secara jasmani. Tapi ada juga di antara kita yang sehat secara jasmani dan juga sehat secara ekonomi, tapi kurang sehat atau sakit secara rohani. Ada juga di antara kita yang sehat secara ekonomi, tetapi jasmani dan rohaninya kurang atau tidak sehat. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk yang pertama, yaitu sehat secara jasmani, sehat rohani, dan sehat secara ekonomi. Bagi orang atau kelompok golongan yang termasuk pada golongan atau kelompok pertama ini, sesungguhnya kita memiliki kewajiban sebagai Abdullah, ya, sebagai Khalifatullah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Itu terdapat di dalam surat Al-Ma'arij 25. Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya, dan orang-orang yang di dalam harta mereka itu ada bagian-bagian tertentu yang harus diberikan, yaitu diberikan kepada mereka yang meminta-minta dan mereka yang tidak meminta-minta. Karena apa? Sesungguhnya boleh jadi di antara apa yang kita punya itu ada rezeki yang subhat dan mungkin juga haram, ya. Maka salah satu cara untuk menyelesaikan hal itu yaitu dengan berbagi. Sekurang-kurangnya itu adalah membayar zakat. Kalau bisa ditambah lagi dengan sedekah, infak, dan yang lain-lain. Dan ada di antara kita umat manusia itu yang hidupnya miskin papa, itu membutuhkan uluran tangan kita. Kalau bukan kita yang memperhatikan, siapa lagi? Karena sesungguhnya nikmat anugerah kesehatan jasmani, rohani, dan khususnya untuk ekonomi itu adalah menjadi tanggungan mereka untuk memikirkan orang-orang yang nasib miskin papa, tidak punya, membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya di dalam Al-Quran juga menyebutkan kita itu disuruh untuk senantiasa melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk membantu orang lain.
setelah kita itu menyembah Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa 37 ya, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabili wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Hendaklah kalian itu menyembah Allah dan janganlah kalian itu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dengan makhluk. Dan setelah itu kita diminta untuk senantiasa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat kita, kepada yatim piatu, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, serta tetangga dekat dan tetangga jauh, dan teman sejawat, serta ibnu sabil, dan orang-orang yang berada di dalam kungkungan kita, orang-orang yang berada di dalam pengampuan kita. Kemudian Allah menyambung ayat itu dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu tidak suka terhadap orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri. Jadi orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, terusannya itu adalah alladzina yabkhuluna, yaitu mereka yang bakhil. Jadi orang-orang sombong itu adalah mereka yang diberi anugerah kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian dia tidak mau melakukan kewajibannya, yaitu membayar zakat, berinfak, bersedekah. Kemudian wa ya'murunan nasa bil bukhli, dan dia juga mengajak atau menyuruh orang lain supaya juga berbuat kikir, ya, berbuat kikir itu, ya. Jadi ada dua itu, alladzina yabkhuluna wa ya'murunan nasa bil bukhli. Dia sendiri adalah kikir, kemudian dia mencari teman untuk supaya punya bolo, punya teman untuk juga berbuat kikir. Dan ingat bahwa yang seperti ini wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Mereka itu adalah yang menyembunyikan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Karena sesungguhnya harta kekayaan yang kita miliki itu hanyalah merupakan sebuah titipan. Dan harta yang berlebih dan berlimpah itu adalah takdir. Sebagaimana juga orang-orang yang jatuh dan menjadi orang miskin itu juga adalah takdir. Karena banyak orang yang sudah berusaha secara keras, secara cerdas juga, tetapi kemudian dia juga belum mendapatkan takaran materi atau rezeki materi yang begitu banyak. Dan orang yang bekerja siang malam, jungkir balik, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, malam dijadikan siang, dan siang malam pun juga terus tetap bekerja. Tapi kalau dia tidak ditakdirkan untuk menjadi orang kaya, ya belum kaya. Dan banyak hal-hal yang seperti ini. Orang-orang yang sengsara bekerja keras, tapi dia tidak banyak memiliki harta kekayaan. Makanya Allah menyatakan, awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Ayat yang senada dengan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah lah yang melapangkan dan yang menyempitkan rezeki itu. Dan untuk kepentingan itu kita hanyalah beriman kepada kita. Jadi pemirsa sekalian, kalau pada saat ini senyampang, apalagi di bulan Ramadan, di hari 10 yang terakhir ini, kalau kita ini termasuk orang yang sehat secara jasmani,
sehat secara rohani dan sehat secara ekonomi, maka ada kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya atau melakukan amalan-amalan sunnah tambahannya, yaitu dengan berinfak ataupun bersedekah. Jangan sampai kita ini kemudian dianggap atau dicap sebagai orang yang sombong ya, dan orang yang suka membanggakan diri. Ayat lain juga mengatakan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ya, di dalam surat Al-Hadid itu ya, yaitu alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, sama dengan yang tadi, bahwa mereka itu yang sombong dan bangga diri itu adalah mereka yang kikir dan masih mengajak orang lain untuk berkikir. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan barang siapa yang berpaling dari, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu adalah maha kaya lagi maha terpuji. Saya Muktafi dari unit pengumpul zakat UIN Sunan Ampel Surabaya ingin mengetuk hati para pemirsa sekalian untuk berbagi, dan ada saluran yaitu unit pengumpul zakat UIN Sunan Ampel Surabaya yang memiliki kegiatan untuk peduli terhadap mahasiswa-mahasiswi khususnya di lingkungan kita yang memiliki kesulitan di bidang materi itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kekuatan, kemampuan, kemauan, iman yang tebal, dan ketakwaan yang terus meningkat. Dan di bulan ini pun kita menjadi orang yang suci bersih, karena setelah kita melaksanakan ibadah sebulan suntuk ini, kita mendapatkan kebersihan hati itu karena telah melaksanakan seluruh amaliyah Ramadan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, secara maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.